Scrum pertama kali dikenalkan oleh Jeff Sutherland sekitar pada awal tahun 1990-an. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Schreiber dan Biddle pada tahun 2002. Scrum juga termasuk dalam keluarga model Agile ya, dan konsisten dengan Agile Manifesto. Pada Scrum, aktivitas-aktivitas yang ada di dalam frameworknya terdiri dari requirement, analisis, design, evolution, dan delivery. Jadi requirement ini adalah aktivitas untuk menggali dan mendefinisikan kebutuhan atau persyaratan. Analisis ini untuk menganalisis requirement yang tadi sudah dikumpulkan atau digali. Kemudian dari hasil analisis akan dirancang untuk model solusinya. Kemudian akan ada proses evolusi yang berisi perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara iteratif terhadap aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu requirement, analisis, dan design, hingga dia mencapai satu titik di mana perangkat lunak tersebut siap untuk di-deliver ya, atau diserahkan kepada pengguna. Scrum dia menggunakan serangkaian software proses ya, di mana mengikuti suatu pola yang ini menjadi cukup khas bagi Scrum, yaitu adanya backlog, kemudian sprints, kemudian Scrum meetings yang dipimpin oleh Scrum Master ya, kemudian dan demo. Jadi ilustrasi dari proses Scrum, jadi dia untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan ini akan dibagi-bagi menjadi backlog ya. Di sini ada tulisan product backlog. Ini disusun sesuai dengan prioritas ya. Jadi prioritas sesuai keinginan dari customer. Setiap backlog akan dikerjakan melalui sprint backlog. Nanti dia akan dilakukan dalam waktu tertentu ya. Jadi sprint biasanya dilakukan selama 30 hari ya. Atau bisa juga dalam waktu yang lainnya ya. Jadi dalam 30 hari itu pada masing-masing harinya ini ada waktu kurang lebih 15 menit. Ini dilakukan yang disebut dengan daily meeting ya. Jadi tim ini akan bertemu atau rapat untuk berkoordinasi ya, untuk melihat apakah atau bagaimana progresnya ya, apa saja kendala-kendalanya, kemudian dan apa yang akan dilakukan sebelum meeting lagi di hari berikutnya. Jadi ini dalam waktu yang singkat ya, 15 menit. Ini menjadi ciri khas juga dalam Scrum, di mana di sini ada daily meeting yang dipimpin oleh seorang Scrum Master ya. Kemudian proses sprint ini akan menghasilkan deliverables berupa demo ya. Jadi aplikasi yang bisa didemokan kepada pengguna pada saat end of sprint ya, pada akhir dari sprint. Dia akan menghasilkan fungsionalitas yang bisa didemokan kepada pengguna. Jadi pada dasarnya Scrum ini sebenarnya adalah suatu semacam project management, namun dapat diimplementasikan untuk project management pada pengembangan perangkat lunak. Kelebihan dari Scrum yang pertama adalah dia sejak awal dia mengasumsikan adanya chaos ya, kekacauan ya. Jadi ini cocok untuk ketika kita menghadapi sesuatu yang kita sendiri belum tahu
apa yang akan terjadi ya. Jadi kita tidak tahu nanti apakah proyek akan berjalan lancar atau mungkin banyak kendala. Jadi untuk mengambil amannya kita asumsikan bahwa akan ada chaos ya yang tidak bisa kita hindari ya. Kemudian sama seperti model agile lainnya, Scrum juga dapat uncover ya potensial problems. Jadi dia sudah mendeteksi kemungkinan terjadinya permasalahan sedini mungkin ya. Kemudian dengan adanya daily meeting yang dilakukan tadi dengan waktu yang singkat, sekitar 15 menit setiap hari, ini akan mengakibatkan konsekuensinya menjadikan organisasi atau tim menjadi self-organizing ya. Jadi ini menjadi lebih mudah untuk dikelola ya. Timnya menjadi kompak. Kemudian karena timnya kompak dan self-organizing, akhirnya project deliverables juga bisa di-deliver dengan cepat ya dan efisien. Kemudian dengan adanya sprint dan backlog dengan prioritasisasi, maka proyek yang berukuran besar ini dapat kita pecah-pecah menjadi backlog-backlog yang lebih kecil dan bisa kita kelola melalui sprint-sprint yang kita definisikan ya. Kemudian sama seperti agile pasti ada keterlibatan dari customer dan stakeholder untuk memperoleh feedback ya. Kemudian untuk progres dari proyeknya, baik itu secara umum maupun secara khusus per individual, ini dapat di-tracking atau diketahui pada saat daily Scrum meetings ya. Jadi dia sifatnya progresnya menjadi visible ya, kita mudah untuk memonitornya. Namun ada pula kekurangan-kekurangan pada Scrum. Jadi ini juga terjadi di metode atau model yang lainnya ya, yaitu scope creep ya. Karena di sini tidak adanya batas waktu yang ditentukan di awal. Jadi bisa jadi proyeknya terus semakin membesar dari satu waktu ke waktu berikutnya, sehingga berpotensi menjadinya scope creep. Kemudian potensi kegagalan pada proyek jika komitmennya kurang ya, dan tidak dapat bekerja sama pada setiap individual yang menjadi anggota pada tim ya. Kemudian Scrum Framework juga tidak cocok untuk tim yang berukuran besar ya. Ini akan menjadi suatu tantangan ya, atau akan sangat sulit dikelola jika anggota tim jumlahnya banyak. Scrum akan sukses jika terdiri dari orang-orang yang telah berpengalaman ya. Jadi biasanya sudah pernah mengikuti training untuk Scrum ya, atau sudah memiliki sertifikat dari Scrum ya. Kemudian daily meetings ya, karena ini sifatnya rutin dan dilakukan dalam jumlah yang banyak, ini berpotensi membuat anggota tim menjadi frustasi ya. Karena setiap hari dia harus meeting, kemudian setiap hari harus ada progres. Nah, ini bisa jadi mengakibatkan timbulnya frustasi. Kemudian jika ada anggota tim ya yang meninggalkan tim pada pertengahan proyek, misalkan ada yang mengundurkan diri ya dengan berbagai sebab, ini bisa mengakibatkan atau berpotensi terjadinya dampak yang negatif ya, yang cukup signifikan ya, yang besar dampaknya terhadap proyek ya. Karena dia timnya jumlahnya kecil dan dia memiliki terdiri dari anggota yang sangat berpengalaman ya. Jika satu orang hilang, maka bisa berdampak cukup besar ya. Untuk mencari orang baru yang menggantikannya,
mungkin tidak dapat mudah ya. Karena orang baru tersebut tentu harus menyesuaikan diri dari awal lagi ya. Kemudian dari sisi kualitas ini sulit untuk diimplementasikan kecuali jika tim melakukan pengujian secara agresif ya. Karena biasanya ada faktor-faktor lain yang mendorong sehingga proses pengujian ini mungkin tidak bisa dilakukan secara agresif ya. Kapan kita menggunakan Scrum? Ketika kita dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, kita tidak dapat mengendalikannya ya, ini cocok menggunakan Scrum. Kemudian untuk yang sifatnya fast moving development project, jadi untuk aplikasi yang sering dirilis ya, mungkin 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali dia rilis, nah ini juga cocok untuk menggunakan Scrum. Scrum cocok untuk tim yang berukuran relatif kecil dan berisi orang-orang yang berpengalaman.